Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah merelas dan biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di Al-Quran Surah Ali Imran. Pada pagi hari ini kita akan kaji ayat 165 sampai dengan 168. Di ayat 165 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Awalamma, apakah setelah asabatkum menimpa kalian musibatun, suatu musibah, qad sungguh asabtum kalian telah menimpakan, mislaiha dua kali lipatnya. Kultum kalian berkata, anna bagaimana hadza ini. Kul katakanlah, huwa dia itu, min indi anfusikum dari sisi kalian. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha kuasa. Di ayat ke-165 dari Al-Quran Surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan jawaban atas sebagian pasukan yang mengikuti peperangan di perang Uhud. Kita semua sudah membaca sejarahnya dan ayat-ayat yang telah lalu juga telah menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan janji kepada Rasulullah, Allah akan memberikan pertolongan kepada Rasul dan pasukannya jika mereka memenuhi syarat yang telah Allah ajukan. Syaratnya kata Allah, bala ing tasbiru wa tattaqu. Jika kalian bersabar dan kalian bertakwa, niscaya Allah akan berikan pertolongan. Di antara bentuk kesabaran adalah sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan di antara bentuk ketaatan kepada Allah adalah mentaati perintah Rasul. Rasulullah sudah wanti-wanti kepada pasukan yang ditempatkan di atas bukit Uhud. Apapun yang terjadi, jangan turun. Tetapi kata Allah, sebagian pasukannya Rasulullah itu kemudian tergoda setelah melihat sesuatu yang disukai. Kata Allah SWT, minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Apa yang disukai itu melihat ghanimah, melihat orang-orang kafir Quraisynya lari,
karena bisa dipukul mundur, meninggalkan harta berupa kuda, berupa onta, berupa harta benda. Kemudian yang di atas tergoda berpikir kalau tidak ikut turun nanti tidak kebagian. Padahal tentang ghanimah sudah diatur oleh Allah. Nanti kalau sudah berhasil menang, dikumpulkan, nanti akan dibagi oleh Rasulullah. Allah yang telah membuat aturannya. Tapi jiwa manusia memang begitu, Bapak. Kalau sudah melihat harta, suka lupa aturan main. Ya. Itu kebiasaan manusia seperti itu. Akibat mereka tidak mentaati Rasul, kemudian Allah timpakan kekalahan. Pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid, Amr bin Al-As, kemudian Ikrimah bin Abu Jahal memutar ke arah utara, kemudian mereka naik ke atas bukit Uhud. Kalau posisinya di atas itu kan enak. Panah mudah dilemparkan, batu yang mudah dilemparkan. Sehingga kemudian yang tadinya sudah menang diganti dengan kekalahan. Yang tadinya sudah mendapatkan ghanimah hilang. Ghanimah tidak ada, malah kekalahan ada. Dan banyak di antara sahabat Rasulullah yang kemudian syahid, termasuk paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika kekalahan ini diderita oleh pasukan mukmin, pasukan muslim, sebagian mereka kemudian mengajukan pertanyaan, anna hadza, bagaimana mungkin ini terjadi? Kemenangan sudah di depan mata, kok tiba-tiba berbalik? Jadi kayak orang main bola, sudah unggul 3-0, itu kan yakin menang. Sehingga kemudian ngulur waktu, tidak menyerang, padahal pertahanan terbaik adalah menyerang, bukan bertahan. Ini malah bertahan, kegulan lagi, akhirnya adu penalti. Sana lawan semangatnya membara, sini yang tadinya sudah yakin menang, mulai loyo, hanya kalah. Gambarnya seperti itu. Dalam perang pun begitu. Kalau sudah hampir menang, selesaikan sampai totalitas menang. Jangan belum menang sudah merasa menang. Nanti malah ditimpakan kekalahan karena kehilangan kewaspadaan. Begitu muncul pertanyaan bagaimana mungkin ini terjadi, Allah kemudian menurunkan ayat ini. Ali Imran 165. Yang pertama Allah menyampaikan bahwa kekalahan itu penyebabnya diri kalian sendiri. Qul huwa min indi anfusikum. Karena kalian lupa untuk mentaati Rasul. Yang kedua, lupa tentang tujuan awal pergi berperang. Tujuan awalnya apa? Lillah, bukan li ghanimah. Ini yang membuat kemudian kekalahan itu menimpa orang-orang beriman. Tapi Allah memaafkan mereka. Kemudian yang kedua, Allah menggembirakan. Kata Allah, perang sebelumnya kalian kan sudah menang. Qad asabtum mislaiha, kalian sudah menang. Bahkan kalian menangnya 2 kali lipat. Dengan jumlah pasukan yang sedikit, 319, Allah bantu, Allah tolong, sehingga kalian bisa mengalahkan pasukan yang jumlahnya 1000 orang. Menewaskan banyak orang-orang kafir, menahan sebagian besar mereka, dan mendapatkan ghanimah. Ini kan kemenangan 2 kali lipat. Tapi ketika perang Uhud, meskipun orang kafirnya menang, mereka tidak dapat ghanimah, tidak dapat rampasan perang. Orang mukminnya kan perang tidak bawa harta. Wong yang punya kuda beberapa orang, yang punya onta beberapa orang. Isinya pasukan jalan kaki. Bukan karena tidak mau berkuda, tidak mau beronta, memang tidak punya. Dalam perang Badar itu yang mengendarai onta hanya 2 orang. Dalam perang Uhud ya tidak nambah banyak, karena orang-orang mukminnya
tidak memiliki harta untuk berperang. Baru di peperangan berikutnya. Kemudian kalau orang beriman berperang juga tidak membawa harta sebagai kebanggaan. Sehingga kekalahannya hanya kekalahan beberapa orang, puluhan orang sahabat yang terbunuh. Artinya kemenangan perang Badar itu jauh lebih besar dibandingkan nilai kekalahan di perang Uhud. Tapi kenapa mereka mengajukan pertanyaan anna hadza? Karena mereka yakin kalau berperang dengan Rasul pasti menang. Iya, jika syarat-syaratnya terpenuhi. Kita kan begitu, kadang-kadang kita yakin doanya dikabulkan, tapi syarat-syarat terkabulkannya doa kita sering lupa. Jadi hanya mengandalkan meminta, tetapi tawakalnya diabaikan. Kemudian Allah menutup dengan pernyataan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Kuasa untuk menolong dan kuasa untuk mengalihkan kemenangan yang sudah ada di depan mata. 166. Wa ma asobakum yaumal taqal jam'ani fa biidnillahi waliya'lamal mu'minin. Wa ma asobakum, dan apa yang telah menimpa kalian kekalahan yaumal taqal jam'ani, pada hari bertemunya dua pasukan, fa biidnillah, atas izin Allah. Ini yang digarisbawahi Bapak. Apapun yang terjadi itu atas izin Allah. Perkara Allah ridho atau tidak terhadap sebuah peristiwa tergantung pelaku dan peristiwanya. Contoh begini, ada orang pagi-pagi bercerita, bangun tidur jam 3, pintu rumah sudah terbuka, kemudian motor hilang. Padahal sebelum tidur pintu rumah dikunci, motor dikunci, bahkan kuncinya tidak satu, triple. Cakram depan dikasih gembok, motornya dikasih rantai, tapi tetap hilang. Ini namanya fabiidnillah, atas izin Allah. Tapi apakah kejadian itu Allah ridho? Tentu tidak. Masa meridhoi orang yang melakukan pencurian kan? Setiap peristiwa yang terjadi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diizini tidak akan kejadian. Allah mengizinkan orang-orang beriman mengalami kekalahan. Tujuannya apa kata Allah? Waliya'lamal mu'minin. Supaya Allah menunjukkan kepada pasukannya Rasulullah siapa yang benar-benar mukmin dan siapa yang tidak beriman. Sebab orang mukmin itu menyadari betul bahwa apapun yang terjadi itu satu atas izin Allah. Yang kedua, kalau kejadian itu berupa keburukan itu anugerah Allah. Yang ketiga, kalau kejadian itu keburukan tadi ya, keburukan atas izin Allah. Kalau kejadian itu kebaikan atas izin Allah dan anugerah dari Allah. Kata Allah, ma asoba min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau sesuatu kebaikan menimpa kalian itu anugerah Allah. Tapi kalau sesuatu keburukan menimpa kalian itu atas ulah kalian sendiri. Jadi jangan sampai Bapak Ibu keburukan menimpa kita kemudian kita sandarkan kepada Allah. Kata Allah enggak. Allah tidak pernah menimpakan keburukan kepada hamba-hambanya. Itu sunatullahnya seperti itu. Misalnya kejadian-kejadian musibah di jalan raya, pemerintah sudah membuat aturan ada traffic light, kita menyebutnya lampu merah ya.
Padahal kan lampunya tidak hanya merah, ada hijau, kuning. Yang paling atas apa? Merah. Yang kedua kuning. Yang ketiga itu sama semua tiap perempatan. Yakin? Kalau enggak nanti pulang pengajian jalan-jalannya kiamat. Sudah jelas aturannya, merah itu berhenti, kuning itu hati-hati, hijau itu jalan. Ini kadang-kadang karena posisi kendaraan larinya kenceng, mendekati perempatan itu tidak boleh kenceng, turunkan kecepatan, sehingga begitu merah berhentinya nyaman. Ini enggak, sudah dari jauh kuning, berarti kan suruh memperlambat, ini enggak, malah digas. Begitu sampai perempatan merah, dari arah yang lain hijau kan, akhirnya kan ditubruk yang lain. Ini bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena dia yang mengambil langkah untuk ditubruk. Atau ketika perlintasan kereta itu si mbak yang bunyi di pengeras suara, kan ada si mbak yang ngomong. Ini si mbaknya tidak capek-capek ngomong terus. Perlintasan bukan alat pengaman, bukan alat pengaman, ngomongnya begitu, hanya rambu. Karena apa? Yang dihadapi adalah manusia yang punya akal, tapi kadang tidak sabar, sudah turun masih ngakali agar lebih dekat. Itu kalau kemudian terlalu dekat ke tenggor, ya ulahnya sendiri. Atau di palang pintu yang kadang lewat keretanya bukan sekali, tapi 2 kali dari berlawanan arah. Begitu kereta pertama lewat, palang pintunya belum dibuka, yang tadi sudah di dalam maju, hanya ketabrak. Saya kadang-kadang berpikir begini, garis-garis pan pada apa? Iya kan? Kepentingannya seberapa penting, sampai kemudian kayaknya pengen mabur gitu. Kalau bisa motor itu bisa kecepatannya seperti mobil balap gitu. Pengennya begitu kan. Bila perlu motor maksimal 300 km per jam. Ngebut ngedag-ngedag apa? Wong kalau diundang oleh Allah jamaah saja tidak ngebut-ngebut kan begitu. Diundang sholat Jumat juga tidak pernah ngebut kan. Ini manusia yang oleh Allah termasuk kita itu ditakdirkan ajlan, punya sifat tergesa-gesa. Dan ketergesa-gesaan itu banyak menimbulkan madharat. Maka belajar dari peristiwa tentang perang Uhud itu pelajarannya kita meyakini apapun yang terjadi itu atas izin Allah. Perkara Allah ridho atau tidak tergantung siapa yang berperistiwa dan apa peristiwanya. Kalau yang berperistiwa orang-orang mukmin, peristiwanya kebaikan berarti Allah itu. Kalau peristiwanya keburukan berarti atas ulah dirinya sendiri. Contoh yang kedua yang bolak-balik saya contohkan terkait dengan makan dan minum. Allah sudah wanti-wanti yang dimakan halal dan baik. Ya, Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Itu Allah sudah pesan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum. Tapi kadang-kadang tidak mampu mengalahkan pengin. Sudah tahu kalau makan makanan itu menimbulkan madorot, tapi tetaplah wong pengen. Aslinya makan itu yang menikmati siapa Bapak Ibu? Yang menikmati siapa? Yang pengen siapa? Yang menikmati siapa? Coba kalau Bapak Ibu pikirkan. Misalnya pengen makanan tertentu, yang pengen itu anggota tubuh kita yang mana, dan yang menikmati anggota tubuh yang mana?
Jadi menang baik. Terlalu angelkah pertanyaannya? Yang pengen makanan tertentu itu anggota tubuh yang mana? Lidah? Hati? Hati. Hati apa jiwa? Hati apa jiwa? Jiwa. Yang punya keinginan itu jiwa. Hati itu alat ya. Alat memberikan komando kepada anggota tubuh. Jadi jiwanya yang pengen. Kayak awan-awan ge anggar maam rujak sing pedes kayung biar gitu ya. Habis rujak sing pedes biar terus kayung minum es seger gitu. Padahal suhunya lagi dingin karena mataharinya lagi jauh dari bumi. Apa buminya lagi jauh dari matahari? Sama ya Pak. Buminya lagi jauh dari matahari. Iya biar habis asar kan kayung rada leram-leraman awak ya. Kayong semromong panas. Ya bukan karena Allah tidak sayang. Menuruti jiwa. Begitu jiwanya pengen, hatinya ngasih komando ke otak. Nah, sikile dikongkon melaku, sikile melaku. Beli rujak. Ya boleh, tapi ya pedesnya ya sesuaikan. Kan ada rujak level 1, level 2, level 3. Kayong pengen mantep, level tertinggi ya gitu. Kakinya disuruh, tangannya disuruh untuk nyelonong, mengulurkan uang, terima. Mulutnya disuruh ngomong, tuku. Begitu pulang, mulutnya disuruh, kayak makan. Lidah tidak pernah masalah. Wong lidah itu hanya untuk lewat kok. Ya, kita makan berapa menit mengunyahnya? 5 menit, kesuwen. Lagi ngeli ya orang dikunyah Pak. Lapas gitu. Lidah itu menikmatinya sebentar. Tenggorokan ya cuma numpang lewat. Lambung nyimpen. Jadi yang menikmati siapa sebenarnya? Tidak ada. Yang menikmati jiwa aja kepuasan. Udah puas, dituruti kan gitu kan. Tapi yang merasakan penderitaan tubuh, iya mulailah habis asar agak panas badannya. Maghrib mulai ganing, maghrib keridongan selimut, iya deg-deg. Terus sing di salana siapa Bapak Ibu? Es karo rujak ya. Lagi maem tak kayong seneng nemen barang meriang di kambing hitamkan. Angger es bisa ngomong kan jawab, sing ngongkon nginung-nyung siapa kan begitu. Makanya oleh Allah dibilangi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya Bapak Ibu yang memang badannya kuat, memang semuanya tidak ada pantangan ya dinikmati. Tapi yang ada pantangan yang dikendalikan. Meskipun halal, kalau tidak baik ya jangan dilanggar. Kalau dilanggar, efeknya jenengan akan rugi. Rugi apa? Ibadahnya tidak maksimal. Iya kan kalau kita sakit demam, biasanya wudhu tidak bisa wudhu. Mau kena air langsung deg-deg sih. Jadi tidak menikmati nikmatnya berwudhu. Biasanya tahajud, rukuknya, sujudnya lama, wong karon deg-deg ya orang bisa suwe-suwe. Pengennya merekungkung maning kan gitu ya. Biasanya jamaah ya orang jamaah kan rugi. Biasanya kerja tidak kerja, apalagi kalau kerja modelnya bayarannya harian atau tidak berangkat ada potongan kan ya rugi. Yang bisa dagang tidak bisa dagang. Nikmatnya sebentar tadi. Merujak level 10 pedesnya sama es yang super dingin ya wis nikmatilah akibat perbuatannya sendiri. Aja nyalana panganan, wong panganan ke orang pernah nyeruki pangan waktu itu. Kitanya yang tidak bisa mengendalikan jiwa. Makanya kata Nabi Yusuf apa sih? Innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahimah. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Kalau malam pengennya melek, ya.
Angger kongontangi malah pengennya merem baik kan. Uji. Ya, wis kena jam sanga kudung leleng esin delengi bae HP. Durung ngantuk, yang didelengi bae orang ngantuk ngantuk. Coba HP ini disirap apa dipateni? Disirap ya Pak. Ayo ke jam 6 sih jangan dipateni. Terus ngeleleng berdoa, nggak tidur. Nanti jam 3 waktunya bangun bang. Jangan sampai waktunya tidur melek, waktunya bangun malah tidur. Ini kebalik-baliknya. Terus ngomong, pantangi meripate panas, ya iya, melek ya meripate panas. Itu kita begitu. Jadi jadilah orang mukmin yang hidupnya teratur, terarah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. 167. Waliya'lamal ladzina nafaqu, supaya Allah memperlihatkan kepada kalian orang-orang munafik. Jadi perang Uhud itu benar-benar sebagai saringan. Berangkat 1000 orang. Begitu belum sampai ke Uhud, yang 300 orang berhenti balik ke Madinah. Itu kan sudah disaring. Ini yang berangkat benar-benar beriman. Siapa mereka? Wakila, dan dikatakan lahum kepada mereka, ta'alau, kemarilah, qatilu fi sabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah, awidfa'u, atau bertahanlah kalian. Jadi pilihannya ikut perang atau ikut berjaga-jaga di Madinah. Tapi orang munafik jawabannya begini. Qalu, mereka berkata, lau na'lamu, seandainya kami mengetahui qitalan akan berperang, lattaba'nakum, sungguh kami akan mengikuti kalian. Ciri orang munafik, Bapak Ibu, itu kakean alasan. Ya, ditulis si gede ning buku. Ingat-ingat, ciri orang munafik itu kakean alasan. Aslinya orang yang kebanyakan alasan itu sungkan. Jadi dengan orang milih pengajian dengan di Al-Hidayah, kapan bersubuh tuh ngaji kabar subuh ya, ingin sih artis anak maningo bertuhur, tapi ibu lau yang lanang masih melu ibu ya wes, berarti bar maghrib demi balik kerja ya, berarti dina Jumatan. Jawab mana Pak? Jadi jawabannya kayak pirang-pirang. Itu ciri orang munafik. Gari ngomong sungkan kayak gitu orang gelem isin. Ditanya, ini rapat RT menyepakati ada rencana untuk memperbaiki jalan. Tiap warga kena sumbangan. Terus takon, pira satusan, larang nemen gitu. Ya orang gelem nyumbang berarti jenengan gua ngerliwat melempat, berarti orang gelem nyumbang sih. Terus takon maning, ya wis, gue 100 diangsur ping pira? 100 diangsur ping pira? Ya orang munafik itu akan selalu begitu. Nanti kalau sudah jadi ngadep berdirinya paling depan. Ya barang nyong sing usul ke dalan dadi api. Paling jaluk iuran angel. Tapi udah dadi ya mah itu. Itu orang munafik itu begitu. Menang paling depan, ngaku sebagai pahlawan, kali kalah mah itu. Jadi juru maido, permaiduan. Ya sebabnya kayak begitu. Dan tiap masa, tiap zaman, tiap waktu itu ada orang-orang tipe begitu. Kalau binatang itu seperti hyena, tahu hyena? Yang moncongnya kayak serigala, tapi bulunya kayak macan tutul. Kalau lihat di televisi, ya, di acara apa namanya, binatang-binatang itu ya.
sehingga ngudag-ngudag buruan. Nanti hainanya rombongan nonton aja. Begitu buruannya kena diserang, singa Melayu digawa. Itu namanya kaum oportunis. Bukan opor ayam, tapi oportunis. Hanya ya, peluangnya begitu. Kalau zaman perjuangan ya Anda ikut berjuang nonton. Tapi kalau sudah merdeka, ini ngarep malah berkuasa. Itu orang munafik. Sehingga oleh Allah dibilangi, hum mereka itu lil kufri terhadap kekafiran yauma idin pada hari ini akrobu lebih dekat. Orang kafir itu lebih dekat kepada orang kafir minhum di antara mereka lil imani dibanding kepada orang mukmin. Jadi orang munafik itu kan menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Yaquluna mereka mengatakan bi afwahihim dengan mulut mereka ma laysa fi qulubihim apa yang tidak ada di dalam hati. Jadi orang munafik itu lain di mulut, lain di hati. Maka Bapak Ibu, kita jangan jadi orang yang begitu. Kita harus sama antara ucapan dan kerentegeng hati. Iya, jangan bermuka dua. Jangan seperti air di atas genteng. Air di atas daun talas apa keladi? Sama. Ibarat air di atas daun talas. Bisa yang talas ya, orang putin. Cilik-cilik. Wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui bima terhadap apa yaktumuna yang mereka sembunyikan. Katama, kita kan dulu belajar sifat mustahil bagi Rasul, kitman. Itu dari kata katama, kitman artinya menyembunyikan. Alladzina yaitu orang-orang yang qalu mereka berkata li ikhwanihim kepada saudara mereka wa qa'adu dan mereka duduk-duduk. Lau ata'una seandainya kalian mentaati kami makutilu kalian tidak terbunuh. Ini ciri munafik berikutnya Bapak Ibu. Senengnya kalau orang sibuk dia berpangku tangan. Ya, yang lain ketepak-ketepuk, mung jakong karo tudang tuding, kayak mandor. Ngar mandor ora apa-apa kan, memang tugasnya begitu. Kayak bos, ya enggak apa-apa karena pan bayari. Lah kita sesama pasukan ya. Yang lain sibuk, kita mung jakong berpangku tangan. Kemudian ciri berikutnya apa orang munafik itu senengnya ngembosi. Kiana program apik jamelu seneng nemen ketuaan yang sing oleh nama sampean siapa. Tapi nangger ketemu ketuane ngomong, "Bos, aku dukung sepenuh hati." Tapi nggak bosnya mana menjep ya. Karo ngamang-ngamang IPT, iki wong munafik. Jadi wong munafik itu aslinya apa Bapak? Menyengsarakan diri sendiri. Sebab antara hati, wajah, ucapan itu kan beda. Jadi susah sendiri aslinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul katakanlah fadra'u tolaklah oleh kalian an anfusikumul maut." Kematian jiwa kalian in kuntum shodiqin jika kalian orang yang benar. Kata Allah kepada orang beriman, sampaikan kepada orang-orang munafik yang tadi ngembus itu. Kalau kalian bisa menolak kematian, silakan. Karena kematian itu sebenarnya bukan karena peperangan saja. Nyatanya orang yang meninggal karena perang dan orang yang meninggal karena tidak perang kan lebih banyak orang yang meninggal tanpa perang. Nyatanya tidak ada perang juga ada orang meninggal kan?
panjenengan yang tiap hari lewat di jalan raya pasti menyaksikan mobil-mobil tulisannya ambulans atau mobil jenazah hilir mudik. Berarti kan ada orang meninggal tiap hari, padahal tidak ada perang. Ya, karena meninggal itu sudah Allah rencanakan, sudah Allah takdirkan. Itu 165 sampai 168. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke.